Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak lebih enak pakai ini, nggak pakai ini ya, pakai tripod. Ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah, Bismillah, Alhamdulillah, Ba'du. Yang saya hormati Ketua BKM Bait Ar-Rahman, Haji Ustadz Abdul Wahid, itu Ketua DKM-nya. Pak Heri, kenalkan itu para pengurus. Jadi memang kalau untuk podcast ini memang kepentingannya untuk online gitu. Untuk online. Jadi kajian-kajian yang bersifatnya kontemporer itu kita adain memang di malam Rabu gitu. Nah, salah satunya adalah membahas soal bedah buku ini. Dan alhamdulillah Bapak yang hadir pada kesempatan ini pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu rekan kita semua, namanya Pak Heri Firmansyah. Jadi beliau ini memang concern diskusi soal hal-hal yang sifatnya kontemporer begitu. Nah, mudah-mudahan malam ini bisa menjadi pemantik, bisa menjadi pemicu bagi kita semua untuk senantiasa bisa berdiskusi menyangkut hal-hal yang bersifat keislaman maupun Islam-Islam kontemporer, isu-isu yang sifatnya kontemporer begitu. Nah, pada kesempatan ini hal yang menarik adalah mari kita bedah buku tentang Muslim tanpa masjid gitu. Nah, Muslim tanpa masjid ini sebetulnya Pak Kunto Wijoyo ini bisa menyindir untuk kita semua, atau juga sebetulnya dia tidak bermaksud begitu untuk membahas soal kalau dibaca sekilas kan Muslim tanpa masjid begitu. Nah, itu kan sekilas mungkin agak sedikit menyindir, tetapi kalau kita dalami tentang buku Muslim tanpa masjid ini isinya apa saja. Nah, nanti kita akan coba bahas begitu. Saya perkenalkan, ini namanya Kang Heri. Silakan Kang Heri sebagai pembuka atau mukadimah. Ini buku ini sebetulnya membahas tentang apa begitu, dan nanti concern Kunto Wijoyo ini sebetulnya apa begitu sampai menulis buku yang berjudul Muslim Tanpa Masjid gitu. Itu saja Kang Heri sebagai pembuka gitu. Enggak? Baik, hatur nuhun Pak Ai Suhendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Beberapa hari ke belakang saya diminta untuk menjadi narsum atau pembicara terkait dengan pemikiran Muslim tanpa masjid dari Prof. Almarhum Pak Kunto Wijoyo. Ini memang agak mencengeng karena mengingatkan saya di waktu kuliah dulu itu ada undangan yang sama di tahun 2021 tentang sejarah Tuhan, Karen Armstrong, sama di masjid gitu. Padahal sebetulnya ini kan sesuatu yang kemudian kalau bahasa Pak Ai Suhendri itu pemikiran yang kontemporer gitu, di luar dari pembahasan fikih yang sifatnya ibadah mahdoh. Kunto Wijoyo itu memang seorang cendekiawan, tetapi juga sebagai seorang budayawan juga, sebagai sejarawan juga, dan sebagai seorang sastrawan juga begitu. Jadi di berbagai cendekiawan yang lain seperti Cak Nur, ada Amin Rais, ada Gus Dur, ada siapa lagi, misalnya Pak Adi Sasono, Pak Dawam, Pak Kunto Wijoyo ini memang mumpuni dalam banyak hal gitu kira-kira. Salah satunya pembahasan yang terkait dengan isu-isu kontemporer, tetapi juga bukan hanya ke persoalan Islam dalam pengertian ajaran, dalam konteks seni juga dipengaruhi oleh kehidupan beliau di Surakarta. Banyak karya yang
beliau tulis, misalnya khutbah di atas bukit, dilarang mencintai bunga-bunga, dan sebagainya kira-kira. Termasuk beberapa tulisan cerpen dan buku ya, yang di zaman kuliah itu, ya salah satunya ini, Kunto Wijoyo. Sebetulnya ada dinamika Islam terkait dengan politik, ada identitas umat di tengah situasi politik, itu buku-bukunya. Yang kebetulan saya baca itu ada dua, salah satunya itu Muslim Tanpa Masjid dan Paradigma Islam dari Interpretasi untuk Aksi. Nah ini memang saya mohon maaf, nanti ada diksi atau frasa yang mungkin agak kurang dimengerti. Apa itu paradigma, apa itu interpretasi, apa itu kemudian kenapa nulis buku Muslim Tanpa Masjid. Ada hal-hal yang kemudian melatar belakangi. Nah, sebetulnya buku Muslim Tanpa Masjid dari Pak Kunto Wijoyo itu menceritakan ada 3 pembahasan. Pertama, isai terkait dengan pembahasan politik, pembahasan budaya, dan pembahasan isu-isu agama. Jadi 3 poin itulah yang kemudian menjadi lokus pembahasan beliau. Dari ini ada 400 halaman, makanya ketika saya Pak Ai ini nggak keberatan pembahasannya, karena memang kita pasti akan kesulitan untuk memahami epistem. Apa ya, epistem itu pengetahuan yang kemudian akan berbeda. Nah, sebetulnya Muslim Tanpa Masjid secara judul itu dibahas di halaman 127 dari 3 item isai tadi, yang salah satunya adalah politik, budaya, dan agama. Dalam buku ini juga terkait politik, misalnya bagaimana kemudian peran cendekiawan dalam konteks terjadinya perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, dari masyarakat industri ke masyarakat post-industri. Karena begini, agama itu memang selalu merujuk pada sesuatu yang kemudian dilahirkan di masa bagaimana kitab suci itu turun dan berkembang, termasuk hal-hal lain, misalnya fikih dan sebagainya, hadis dan sebagainya. Di situ ada ulumul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis. Itu periodenya jauh ke belakang, Pak. Sementara sekarang itu terjadi proses perubahan yang memang ini niscaya gitu. Misalnya bagaimana kemudian ada fase Mekah, ada fase Madinah. Lalu sekarang fase apa? Itu berapa ratus tahun Al-Quran itu diturunkan, Nabi itu diutus, begitu kira-kira. Yang masyarakatnya homogen, sekarang masyarakatnya heterogen. Nah itulah yang kemudian terjadi proses kontekstualisasi. Islam sebagai sebuah agama dalam pemikiran Kunto Wijoyo itu sesuatu yang final, ya. Jadi tidak bisa lawan dari final itu ininya absolut, bukan lawan, tapi absolut, final, sesuatu yang sudah tetap gitu. Nah, Islam itu dang ansih kalau bahasa filsafat ya. Artinya Islam sebagai sebuah agama hanya dirinya yang paling mengetahui. Kita manusia adalah menafsir, termasuk ada beberapa kitab ulumul Quran, ilmu itu. Ulumul itu ilmu tentang Quran, ulumul hadis, ilmu tentang hadis, ulumul fikih, ilmu tentang fikih. Nah, dalam hadis sendiri itu ada kategori apa yang disebut hasan, apa yang disebut mutawatir,
apa yang disebut doib, apa yang disebut palsu, maudli apa, dan ada yang disebut mustalahul hadis. Dari sekian banyak, itu udah proses modifikasi. Antara agama dengan ilmu agama itu sesuatu yang berbeda. Muncullah istilah paradigma gitu. Bagaimana kemudian melahirkan kontekstualisasi supaya agama itu juga sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, itulah yang menjadi lokus misalnya beberapa cendekiawan. Ada Kang Jalaluddin Rahmat dengan Islam aktualnya. Ada Gus Dur dengan pribumisasi Islamnya. Ada Nurholis Majid dengan Islam kemodernan, keindonesiaan, dan sebagainya. Ada Islam substantif, ada Islam struktural. Tapi bukan dalam pengertian kenapa kok Islamnya banyak. Bukan, ini karakter sosiologis. Gitu. Karakter pemikiran gitu ya. Jadi sama seperti buku ini juga, ini adalah gejala fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang berkembang, yang kemudian dianalisa baik secara antropologi, secara budaya, secara sosiologis. Itulah yang sedang terjadi antara masyarakat post-urban, antara masyarakat pedesaan, perkotaan. Sekarang itu sudah memasuki masyarakat industrialisasi 5.0, ada 4.0 teknologi. Ini mungkin ditulis untuk memahami makna masyarakat yang industrialisasi. Sekarang sudah zaman lebih cepat, artinya teknologinya lebih berkembang, teknologinya maju ke depan. Ketika berbicara agama, kita merunut ke proses ke belakang, ini nggak akan ketemu. Gitu. Makanya muncullah banyak fenomena-fenomena. Nah, disitulah yang kemudian banyak cendekiawan, salah satunya seperti Pak Kunto Wijoyo ini, dia menulis atau membuat beberapa karya buku, salah satunya adalah Muslim Tanpa Masjid. Jadi di dalam halaman 127 itu diceritakan telah lahir satu gejala baru dari generasi industri, yaitu masyarakat kalau sekarang itu milenial mungkin ya, yang kemudian kelahirannya tidak pernah diketahui. Itu metafor, artinya ada gejala bahwa kemudian orang belajar agama itu tidak terkonektivitas dengan misalnya guru. Orang belajar agama tidak terkonektivitas dengan institusi, misalnya pesantren atau masjid sebagai lembaga. Tiba-tiba banyak generasi muslim baru yang kalau kata Pak Kunto Wijoyo sampaikan itu adalah muslim tanpa masjid. Artinya dari mana mereka belajar pengetahuan itu? Dari internet, dari CD, ini seperti yang beliau sampaikan dalam buku ini, dari kaset dan sebagainya, sehingga tidak ada ikatan-ikatan psikologis, ikatan-ikatan kognitif yang sifatnya berkepanjangan. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Kunto Wijoyo terkait fenomena dengan muslim tanpa masjid, kalau nggak salah halaman 127. Ini 400 halaman memang. Nah, gejala ini kan sebetulnya juga menjadi tantangan ke depan, bagaimana umat, umatan kalau bahasa ini, terkait dengan mereposisi fungsi misalnya institusi. Ada dua penelitian dari teman-teman mahasiswa terkait dengan situasi ini. Salah satunya misalnya masjid sebagai, kalau bahasa Pak Aisu Henry itu puncak peradaban, kan begitu kira-kira. Memang yang namanya peradaban itu konseptual secara ininya luas, Pak. Gitu.
apa yang disebut peradaban, civilization gitu ya. Kalau bahasa agamanya itu dari akar kata Madinah yang artinya tamadun gitu. Dari dulu itu ada dari Yasrib ke Madinah. Dari Kufah ke Yasrib. Muncullah piagam Madinah gitu. Nah, dulu belum ada tuh. Nah, itulah yang kemudian disebut civilization sebagai kota peradaban modern zaman Nabi gitu. Di situ ada beberapa perjanjian, termasuk toleransi, hak asasi manusia, kemanusiaan dan sebagainya. Teman-teman harus tahu itu. Nah, dalam konteks itu, masjid yang tadi mahasiswa melakukan riset merujuk pada bukunya Pak Prof. Sidi Ghazalba tentang masjid sebagai pusat peradaban, bahwa ada 3 poin, kira-kira begini. Ada pendekatan pertama pendekatan aktor. Bagaimana kemudian mahasiswa atau dulu itu ada istilah kampus aktivis kampus masjid lah Pak. Aktivis kampus di masjid gitu. Di zaman saya kuliah itu Ibnu Sina di Unpad, ada teman-teman Masjid Salman di ITB dan sebagainya kira-kira. Nah, aktor itu yang kemudian harus meredefinisi bagaimana pelaku-pelaku kemudian melakukan satu setting agenda terkait dengan masjid. Itu yang dalam risetnya begitu. Yang kedua, pendekatan fungsional. Membangun bagaimana kemudian masjid itu sebagai pusat kebudayaan, tidak hanya berbicara sebagai ibadah mahdoh, kira-kira begitu. Sehingga orang memahami makna masjid itu tidak didasari pada hal-hal yang konvensional. Nah, yang ketiga itu pendekatan spasial atau spasial itu begini. Bagaimana kemudian teman-teman masjid atau pengurus itu menangkap space sehingga agak kekinian, Pak. Misalnya menyiapkan wifi, menyiapkan space yang memang mengajak teman-teman milenial muda yang kemudian dia merasa secara psikologi emosionalnya terakomodir. Sedikit motong nih Kak Erik. Kalau di dalam teori dalam perspektif sosiologi menyatakan bahwa ada teori fungsionalisme, sesuatu yang tidak berfungsi ini maka akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau dihubungkan dengan yang barusan itu ada semacam kekhawatiran nggak gitu bahwa eksistensi masjid ini juga pada akhirnya akan menjauh gitu. Ruh masjid itu bukan lagi sebagai tempat ibadah gitu, ada kesenjangan batin atau apalah gitu kalau tadi disampaikan. Ya, memang itu kan dalam teori fungsional ya, bahwa kemudian sesuatu itu disebut hadir karena memiliki nilai dan fungsi-fungsi tertentu. Saya kira akan bergeser fungsi masjid itu harus direinterpretasi kembali, Pak. Sehingga dalam sejarah Islam juga ada istilah masjid diror, yang kemudian masjid itu layak untuk dibakar, ya kan, yang dibangun bla 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 lah, kira-kira begitu. Tetapi secara umum fungsi dari masjid itu yang kemudian harus dibuat makna-makna baru, tidak hanya kekhusus misalnya ke persoalan-persoalan yang ibadah mahdoh tadi. Kalau tadi Pak Ai bilang bahwa masjid itu adalah fungsi dari peradaban, kan peradaban itu kompleks dan luas ya. Artinya bagaimana kemudian berbicara persoalan-persoalan ekonomi, berbicara persoalan-persoalan kemiskinan. Di Cianjur berbicara persoalan-persoalan pertumbuhan daya beli, kesehatan, pendidikan. Sepertinya ini terpisah antara nilai agama yang kemudian masjid sebagai institusi dengan persoalan yang sedang terjadi di belakang masjid. Ini efek dikotomi pendidikan bukan kira-kira? Ya, pertama memang di satu sisi
ada gejala modern dari paradigma bahwa kemudian tempat pendidikan itu kan sekolah, kampus, akademisi. Lalu kan modernitas membuat tipologi-tipologi ya, Ya. bahwa masjid itu tempat sembahyang, kan begitu kira-kira. Yang kemudian terjadi pergeseran makna awal dari makna dasarnya sebagai pusat peradaban umat. Gitu. Masjid itu kan simbol bahwa kemudian umat melakukan identifikasi terhadap fungsi-fungsi religiusitas. Nah, religiusitas itu tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertama, kalau bahasanya Pak Kunto Wijoyo itu ada ISP namanya, ilmu sosial propetik begitu. Bahwa masjid itu juga punya tanggung jawab moral untuk menyoal persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan-persoalan ekonomi, kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Kalau kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira efek dari ada pemisahan dikotomi pendidikan nggak gitu? Ya karena ada pemisahan dikotomi pendidikan tadi. Oh ini mah pendidikan agama, oh ini mah pendidikan umum gitu. Jadi terbelah gitu kan pemahaman ketika berbicara matematika, misalnya fisika, kimia itu bukan berbicara agama seolah-olah. Padahal itu kan sebetulnya puncaknya muaranya adalah ketuhanan itu sendiri sebetulnya. Sebetulnya itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kemudian kelahiran pendidikan di Indonesia. Kalau mau masuk ke zaman Hindia Belanda, itu dulu ada tokohnya Snokogrod ya, bahwa Islam yang kemudian menjadi ancaman itu adalah Islam yang politik, ya, bukan Islam yang ibadah. Ya. Itu Snokogrod. Sehingga muncullah kalau bahasa Pak itu tipologi-tipologi, pembeda-pembeda. Nah, dalam Islam itu sendiri itu tidak ada pemisah atau diferensiasi antara misalnya ilmu agama dan ilmu harusnya dunia, kan begitu gitu. Ya. Harus memang begitu tidak? Harusnya. Tidak ada itu. Misalnya ya ketika ilmu fisika, biologi, kimia, matematik itu kan adalah turunan bagaimana kemudian para filsuf atau para ilmuwan itu lahir dari spirit agama. Ya, betul. Misalnya Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun sebagai peletak dasar ilmu positivistik sosiologis pertama. Terus ada Ibnu Rus, pertautan antara syariat dan rasionalitas. Terus ada Ibnu Sina, semuanya muslim dan taat. Artinya mereka tidak memisahkan bahwa ini ilmu agama, ini ilmu non agama, sehingga sekuler lah itu ya, sebutlah sekuler misalnya, sehingga ini ada pemisahan. Nah, keresahan itu juga dialami oleh Kunto Wijoyo, makanya muncullah apa yang disebut sosial propetik. Sosial propetik itu bagaimana kemudian tanggung jawab ilmu-ilmu sosial itu harus kembali kepada fungsinya yang transenden. Nah, itu yang propetik, yang propan. Sehingga yang namanya perkembangan-perkembangan situasi kekinian itu harus kembali dikembalikan ke dalam konteks Quranik gitu, Quran gitu. Ada, saya kira itu ya Pak ya. Termasuk kebudayaan. Nah, di Muhammadiyah waktu ulang tahun yang ke-42 di Jawa waktu itu, di sana di Klaten, itu pementasannya wayang Sadat, orang Muhammadiyah nih. Tapi bawa pentasnya wayang Sadat. Artinya kemudian di tengah situasi kebudayaan dan agama itu tidak terjadi satu bentrokan gitu ya. Sehingga teman-teman agamawan dan teman-teman budayawan sama-sama dibutuhkan dalam proses itu tadi sosial propetik gitu. Kalau bahasa Kunto Wijoyo namanya sastra propetik. Memang ini agak bahasanya hapunten, agak apa namanya, agak aneh begitu, karena memang ini juga penggunaan diksi yang saya kira tidak familiar ya. Nah, saya coba menurunkannya
kalau dalam Islam itu ada relasional antara Islam, amal, ihsan, kira-kira begitu. Sehingga relasi antara nilai-nilai ketuhanan itu, tauhid, muncul tuh tauhid sosial, fikih sosial, kan dalam bukunya Kiai Haji Aliafi ya, Sahal Mahfud juga. Sahal Mahfud sama itu. Terus mencoba merumuskan bagaimana kemudian realitas yang berkembang ini harus ditarik dalam kerangka-kerangka Quranik yang konseptual. Itu makanya muncul ilmu sosiologi profetik, ISP tadi. Nah, itu juga tanggung jawab bersama, bahwa misalnya berbicara ekonomi, ya terjadi ketimpangan antara kelas atas dengan kelas bawah. Lalu di mana fungsi peran agama? Nah, itulah yang kemudian muncul satu paradigma yang harus diselesaikan gitu. Kita ngobrol masalah tauhid, di sana terjadi ketimpangan yang struktural. Itu yang harus dibongkar begitu kira-kira. Ada lagi? Ya, Pak Derajat yang tadi. Nah, saya kira dalam konteks bukunya Pak Kunto Wijoyo terkait dengan isai budaya, isai politik, dan isai agama, dia juga bagaimana relasi antara mengartikulasikan nilai-nilai Islam di dalam politik yang kontemporer. Sehingga politiknya mah tidak islamistis, tetapi nilainya yang kemudian mewarnai perkembangan politik yang berkembang. Sehingga mewujudkan apa yang disebut masyarakat, kalau bahasa ini ada 3. Pertama, humanisme, liberalisme, dan apa satu lagi itu, satu lagi saya lupa lah satu lagi. Nah, liberalisme itu pembebasan, bukan dalam pengertian liberalisme seperti Eropa atau Barat ya. Misalnya amar ma'ruf nahi munkar itu pembebasan. Terus tu'minuna billah itu adalah konsep dari tauhid, bagaimana relasi antara humanisme, kuntum khairu ummat gitu. Artinya kamu adalah umat yang sebenar-benarnya, yang kemudian ada 3 poin, amar ma'ruf, nahi munkar, dan tu'minuna billah. Itu yang 3 pendekatan dari ilmu sosial profetik, humanisme, liberalisasi, dan satu lagi tentang teologis lah, tauhid, yang kemudian menjadi dasar pilar bagi Kunto Wijoyo sebagai cendekiawan untuk membangun satu paradigma, termasuk dalam bukunya yang paradigma Islam dan interpretasi itu menafsir, dari menafsir menjadi aksi gitu. Jangan menafsir terus tetapi tidak mengubah sesuatu apa-apa. Itu yang kemudian berkembang. Itu Pak I. Ya, kalau di buku Mircea Eliade itu kan ada sakral profan gitu ya. Jadi posisi masjid itu sebetulnya sakral sekaligus juga profan gitu, atau imanen dan transenden. Nah, saya melihat memang posisi masjid hari ini core-nya atau intinya adalah sederhananya itu sudah kehilangan lagi ruhnya, tidak ada chemistry lah begitu. Dalam buku itu seolah-olah tidak ada lagi chemistry antara seorang muslim dengan masjid gitu. Ya cukup misalnya beribadah di rumah. Kemudian itu mungkin catatan saya. Nah, nanti saya minta pencerahan dari Pak Ustadz yang tadi dimaksud oleh Kang Heri ini, masjid diror ini karakternya seperti apa gitu kan, ada bahasa atau ada istilah masjid diror atau masjid yang memang layak untuk dibakar gitu. Ekstrimnya gitu, mungkin nanti minta pendapatnya ya Pak Ustadz gitu. Ya, pertama transenden apa itu transenden? Saya harus transenden itu resen ilahiyah, hubungan dimensi. Imanen itu kebalikan ya. Nah, memang dari sisi transendensi dan dari sisi imanen di masjid itu memang ada gitu. Tapi yang kemudian paling urgen bagaimana nilai-nilai ketauhidan itu membawa dampak terhadap perubahan atau transformasi. Karena kalau Kunto Wijoyo itu mengutip apa yang ada di bukunya Muhammad Iqbal di sini tuh, tentang
rekonstruksi pemikiran Islam bahwa Rasulullah itu melakukan apa namanya Isra Mi'raj di Sidratal Muntaha, apakah kemudian tafsirnya dia ketemu atau enggak gitu ya. Tetapi dia kembali dalam kesadaran, bukan kesadaran mistis, tapi kesadaran bahwa fungsi kekhalifahan itu ada di dunia. Kalau misalnya orang spiritual, puncak dari sufistik itu kan ketemu fanafiillah atau kasyaf lah kalau bahasa ini. Nah, Rasulullah enggak, beliau balik lagi. Ini bahasa terjemahnya ya, mudahnya artinya kembali ke dunia sebagai seorang Rasulullah yang punya tanggung jawab kekhalifahan. Artinya memang esensi dari apa yang tadi disampaikan, memiliki nilai transenden, memiliki nilai imanen itu ya harus memiliki dampak terhadap bahwa masjid itu memiliki nilai-nilai transformasi yang kemudian apa yang disampaikan menuju misalnya masyarakat baldatun thayyibatun warbun gofur begitu. Kira itu. Ya, silahkan barangkali dari bapak-bapak, Pak Ustadz, yang sedikit pencerahannya barangkali kaitan dengan Masjid Diror, pencerahannya seperti apa mungkin karakternya? Agak berat ya. Punten Pak, ya minta ininya bantuannya. Pak Danar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ais, sebenarnya kalau konteksnya Masjid Diror dengan buku Gunta Wijoyo, kalau dihubung-hubungkan, ya ada hubungannya atau bisa tidak? Karena kalau Masjid Diror kan juga jelas ya, masjid yang memang dibangun oleh orang fasik, memang tujuannya memecah belah Islam, sehingga oleh Rasulullah dihancurkan itu karena memang tujuannya benar. Kalau istilah Muslim tanpa masjid yang disebutkan oleh Prof. Gunta Wijoyo ini lebih kepada gerakan yang mungkin di luar dua gerakan yang mapan, seperti Nahdlatul Ulama dengan gerakan tradisionalisme, Muhammadiyah dengan gerakan modernisme. Muncullah muslim-muslim yang disebut tanpa masjid itu karena ya biasanya kalau masjid muslim itu bukan belajarnya dari masjid, dari pesantren, dari ini mereka muncul dari di luar itu, di luar dua kekuatan besar yang sudah mapan di Indonesia. Yang mungkin memang kalau zaman sekarang mah ya, banyak yang masjid-masjid yang ramai dengan memang bisa dikategorikan yang dikelola oleh muslim-muslim yang tanpa masjid ini. Tapi kalau memang kalau dari segi girohnya memang harus ditiru kalau begitu. Tapi kalau dari segi gerakan eksklusifnya mereka yang dimana banyak tokoh-tokoh mohon maaf bukan atau teroris, gerakan-gerakan teroris muncul ya dari muslim-muslim tanpa masjid yang mungkin kalau tidak salah itu yang disebut oleh Prof. Gunta Wijoyo itu yang lahir memang dari gerakan-gerakan mereka. Kalau disebutnya tatarruf, ekstrim ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri, mereka memiliki ekstrim kanannya. Dan memang zaman sekarang banyak digantungin karena mungkin belajar Islam lebih santai, lebih tidak, karena kalau jadi santri itu kan luar biasa. Mau mempelajari satu kata aja harus belajar nahwu sorf segala macam. Kalau ini cukup dengan terjemahan gitu. Dan mungkin seperti Pak mudah-mudahan dikajikan oleh beliaunya karena beliaunya lebih
berkompeten. Saya ingin lebih luas lagi kan, Insya Allah. Iya, hatur nuhun. Pak Ustadz, sebetulnya apa yang digambarkan oleh Pak Ustadz terkait dengan Pak Kunto Wijoyo dengan Muslim tanpa masjid itu memang seperti itu. Artinya ada perubahan karakteristik sosiologis yang berkembang di masyarakat kan gitu ya. Dulu mah masyarakat pedesaan teh ya kebayang lah upami maghrib teh juga kumaha gitu nya. Dan sangat organik gitu. Artinya ketika ada yang meninggal tanpa diinstruksikan, mereka datang berbondong-bondong untuk saling ketemu dengan yang keluarga meninggal, untuk ada yang siap sanu mandikan jenazah ya, siap sanu. Itu ke tradisi kearifan lokal di pedesaan. Ada guru yang kemudian atau mursid atau kiai atau ustadz, stratifikasinya kira-kira begitu, yang tidak hanya memberikan persoalan nasihat tentang agama. Artinya dulu itu kiai itu super fungsional, persoalan ekonomi, bahkan persoalan dulu itu yang namanya kiai itu pasti punya Amudinahdin itu sebagai silat NU itu Jeblok. bukan pagar Nusa, sudah Nusa. Pasti itu karena relasinya tidak terpisah. Terus yang kedua, yang namanya kiai dulu itu kan kelas menengah, Pak. Ahmad Dahlan atau Cip apa? Itu tuh sebagai saudagar batiknya di sana, termasuk Pak Cipto yang kemudian ya kelas menengah. Ya kelas menengah kalau ada masyarakat miskin kan pasti membantu lah, dan selalu didatangi untuk dimintai bantuan. Nah, fungsi-fungsi itu yang kemudian terstratifikasi oleh ilmu modern, Pak. Yang namanya ustadz tugasnya ilmu agama, yang namanya dosen ekonomi yang berbicara dosen ekonomi, yang berbicara ahli sosiologi sehingga terjadi polarisasi, pemisahan antara ilmu-ilmu yang tadinya saling ini dengan yang terdiferensiasi tadi gitu. Nah, proses itu yang kemudian juga memunculkan jamaah yang tanpa masjid tadi. Kalau tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa yang kemudian melahirkan satu, karena sumbu pendek dan jarang membangun satu kohesivitas, satu solidaritas dengan masjid dan umatnya, ya kan? Lamun masjid mah, oh iya jamaah abdi apa, situasinya juga kumaha apa itu. Nah, masyarakat atau yang disebut oleh Pak Kunto Wijoyo, Muslim tanpa masjid ini yang kemudian ada keterputusan antara ilmu dengan guru, ada keterputusan antara ilmu dengan institusi, sehingga ini tanggung jawab siapa? Kan pertanyaannya begitu. Di satu sisi melahirkan anak baru yang disebut Muslim tanpa masjid tadi, yang kemudian dia berbicara agama, tetapi di dalam agama itu kan ada proses, tidak serta-merta untuk membaca Nahwu Shoroh, ulumul hadis, ulumul fikih, itu kan ada tahapan-tahapan. Ada ilmu lah kalau saya bilang, yang kemudian ini tahapannya seperti ini tahapan. Tiba-tiba 1-2 ayat udah dikenal, ini Pak Ustadz. Dan yang paling berbahaya, kemudian tidak ada proses filterisasi. Yang dia menerima, taken from granted itu menerima lalu mengiyakan gitu. Sehingga muncullah gerakan-gerakan separatisme atau sempalan Islam. Nah, dan ini jauh dari nilai yang sejatinya gitu. Yang tadilah yang disampaikan oleh Pak Ustadz.
Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat post industri, Pak. Muncul misalnya figur-figur yang tadinya ukuran hadir, Pak, sekarang itu karena medianya adalah digital, ukurannya ukuran like, kan begitu kira-kira. Kalau ukuran like kan susah jamaahnya kelihatan, viral, ukurannya viral dan sebagainya, viralisasi dan sebagainya, yang kemudian ini berkembang. Tapi itu fenomena yang menjadi tantangan umat ke depan, termasuk bagaimana para cendekiawan, para kiai, alim ulama, yang memang ini harus dijawab. Ini baru post industri, belum nanti sudah digitalisasi dan sebagainya. Harus informasi kan sudah tidak bisa diukur tingkat validitasnya, makanya muncul istilah post truth tadi, Pak. Saya kira itu. Ya, jadi kalau sekarang kan memang kayak miris lah kalau di IG itu ada Ustadz Gufron. Ya Allah, itu udah sangat jauh lah, artinya memang karakteristik Ustadz sekarang itu memang bukan berbicara lagi soal kualifikasi ya, kemampuan dan kapasitas, tapi tadi menjadi viralnya, like-nya, kegantengannya gitu. Jadi batasan-batasannya hanya itu gitu. Yang kemudian ketika kalau misalnya berbicara soal lebih dalam lagi soal keislaman, ya repot gitu Pak masalahnya hari ini. Nah kira-kira posisi masjid ketika ya katakanlah apalagi posisi, maksudnya gini, yang dimaksud dengan Pak Kunto ini kan sebetulnya bacaan saya, maksudnya bacaan itu adalah pandangan saya. Ini masyarakat yang ada di perkotaan, di urban gitu. Tapi di pedesaan mungkin belum begitu menyentuh pada persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Pak Kunto itu sendiri, karena memang katakanlah misalnya kearifan lokal itu masih kuat gitu. Kemudian juga sami'na wa ata'na terhadap ustadz itu betul-betul terbangun gitu. Itu bukan hanya sebatas pada lisan tapi juga pada sikap gitu. Ketika ustadz sudah berbicara ya sudah sami'na wa ata'na gitu. Nah, gejala ini kan sebetulnya di pedesaan masih kuat. Nah, sementara di masyarakat urban, di perkotaan, ya masjid seagreng segimanapun lah, katakan Masjid Agung misalnya sebagai masjidnya nomor 1 di Cianjur kan juga nggak 24 jam dibuka gitu bro. Jadi pandangan kita, perspektif kita terhadap masjid juga sudah lain, bahwa masjid itu bukan lagi sebagai sebuah peradaban seperti yang dipraktekkan ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Yasrib gitu, yang pada akhirnya menjadi Madinah di kemudian hari gitu. Maka yang dibangun pertama kali kan masjid sebetulnya sebagai pusat peradaban. Nah hari ini itu tidak lagi begitu gitu, bahwa masjid itu bukan hanya sebagai pusat peradaban, tapi hanya sebatas apa ya, ibadah ansih gitu, ritus ansih gitu, hanya sebatas itu. Ya, memang harus diterjemahkan, kalau bahasa Pak Kunto tuh diobjektifikasikan, Pak. Kalau tadi kita bilang masjid sebagai pusat peradaban, ya tinggal disusun aja kerangka strategis sebagai sebuah gerakan, bagaimana kemudian masjid misalnya dimaknai sebagai pusat pergerakan. Itu kan sudah dilakukan juga ya. Tapi yang menariknya itu, ya masjid harus, atau agensinya atau pelakunya harus menangkap situasi yang berkembang. Kita tidak bisa menyalahkan teman-teman pelaku muslim tanpa masjid, karena buat dia mungkin masjidnya juga terinstitusialisasi yang sangat formalistik gitu. Ya, betul. Itu yang kemudian, lalu ini bagaimana strategi dakwah yang harus dilakukan. Nah teman-teman waktu melakukan riset itu, yang pertama ada pendekatan spasial. Ya bisa nggak masjid kemudian melakukan merekonstruksi, untuk mendekonstruksi mah, bahwa fungsi masjid itu tidak hanya ibadah mahdoh, tetapi juga masjid berbicara misalnya tentang psikologi remaja, masjid juga berbicara mengenai bagaimana pertumbuhan gen milenial tuh, Gen Z, yang sebetulnya ini kan juga harus ditangkap, apa sih makna agama buat teman-teman Gen Z, sehingga mereka tidak mencari secara instan apa sih makna konsep ilahiyah Tuhan. Saya kira itu lebih penting, menangkap sisi psikologi apa yang bisa kita siapkan di sini. Dan
juga diperkuat oleh itu tadi, spasial tadi Pak. Ya dibuat nyaman, ada space-space yang memang begitulah situasinya. Kalau misalnya ini nggak ketemu agak susah, karena memang berkembang. Mungkin nanti ya konsep tentang agama buat mereka itu tidak tertarik Pak, karena teknologinya berkembang lebih cepat dan konsep agamanya di belakang Pak. Buat mereka agama itu tidak punya relasi dengan situasi yang sedang berkembang gitu. Saya kira itu Pak. Ya. Jadi memang menarik ya, maksudnya menarik itu generasi sekarang, apakah generasi milenial, ada generasi senial lah gitu. Senial itu generasi di antara milenial dan Gen Z gitu. Nah, saya termasuk senial. Jadi memang kalau berbicara soal agama itu, memang tadi yang disampaikan Pak Ustadz sendiri, jawabannya bukan lagi ke masjid, jawaban lagi bukan pada institusi-institusi yang memang ada kompetensi di situ, apakah madrasah misalnya atau sekolah, tapi ya sosial media itu sendiri gitu. Nah, kalau dihubungkan tadi kembali, kalau saya menyoal soal teori fungsionalisme, di situ kan ada DMI gitu ya, Dewan Masjid Indonesia gitu, yang memang harus mengubah cara pandang kita, apalagi pengurus terhadap masjid itu sendiri. Kalau di kafe itu istilahnya ada hospitality Pak Heri, hospitality itu pelayanan, semacam bagaimana melayani customer itu. Kalau lu ngopi di sini itu bukan cuma ngopi gitu, tapi juga dia mulai nanya ini teh kopi apa gitu, kemudian juga diolahnya seperti apa, originnya dari mana. Nah, masjid juga kayaknya harus begitu gitu ke depannya. Ini kebutuhan umat tuh harus kayak gimana gitu. Tapi sebetulnya kita nih di masjid ini Pak Heri, sebetulnya kita beberapa upaya juga sudah dilakukan, bagaimana masyarakat ini juga nggak abai gitu terhadap dinamika sosial, kemudian juga hal-hal yang tadi kita diskusikan. Tapi ya kita berupaya, tapi kalau responnya juga misal gitu ya abai dan masih kurang, ya seperti repot juga gitu Pak Heri. Ya, saya kira memang ya secara fungsi ya masjid harus dikembalikan dan punya tanggung jawab besar terhadap situasi yang sedang berkembang gitu. Kita berharap bahwa antara nilai ajaran dengan kondisi zaman itu punya hubungan yang saling menguatkan. Jangan sampai ini kan yang di masjid-masjid yang dipalin itu Pak. Ini yang, tapi memang ini bagian strategi yang agak berat, karena saya kira ini kan harus ada perubahan cara pandang yang tadi disampaikan. Nah, cara pandang yang kemudian bisa ketemu itu bukan agak susah, tapi perlu proses lah. Karena konstruksi masjid sebagai tempat ibadah itu sudah melekat lama Pak. Iya betul. Tidak, dan memang betul. Dan itu sudah mensejarah lah, kira-kira begitu. Dengan mengatakan bahwa masjid sebagai fungsi peradaban itu sebetulnya makna awalnya kan fungsi peradaban, tapi kemudian berkembang, terjadi pergeseran karena ada polarisasi pengetahuan dan sebagainya, baik itu institusinya maupun aktornya gitu. Kalau Ustadz hanya ngobrolkan masjid ahli ekonomi ngobrolkan ekonomi, padahal kan ya sumber primernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk beberapa istihad dari para alim ulama, termasuk yang lain di atas. Terus tadi yang disampaikan ada yang namanya senohorgernya itu ya, di masa zaman penjajahan kalau tidak keliru. Memang tolong dikoreksi kalau keliru ya. Dia memang sosok sebagai misionaris yang diinfiltrasi untuk masuk ke kelompok muslim supaya pandangan kita terhadap Islam itu seperti yang sekarang dianut kebanyakan orang. Kalau Anda misalnya sebagai ekonom, ya ngomong aja ekonomi gitu. Kalau lu sebagai tukang, ya ngomong aja ekonomi, tukang gitu. Nggak usah ngomong agama gitu. Atau kita hanya membaca Quran, ya cukup saja baca gitu. Artinya nggak perlu lo tahu artinya gitu. Nah, misi-misi Enoch Horgrey juga kan sebetulnya itu. Ya, saya kebetulan ada bukunya versi Belanda Pak. Namanya
Islamika, tentang sejarah Islam di zaman Hindia Belanda, berhaji di zaman kolonial Belanda, termasuk perkembangan thorikoh di zaman Hindia Belanda. Di Cianjur 1885, di Banten 1888 pemberontakan itu thorikoh. Terus di Ponorogo 1825. Cianjur Gedong Asem ya? Di Cianjur Gedong Asem Gedong itu Asem. jadi pusat perkembangan thorikoh Kholidiyah Naksabandiyah gitu. Nah, Sunok Hogrod itu kalau dalam bukunya itu sebagai utusan khusus untuk pribumi di bidang agama, yang kemudian dia banyak melakukan riset termasuk di Aceh, di wilayah Priangan dan sebagainya, bahwa Islam ini memang punya potensi besar sebagai penggerak perubahan sosial di zamannya gitu. Di situ dulu tuh ada istilah penghulu. Penghulu itu pemuka agama. Ada khotib penghulu, ada ya kiai itu ke orangnya gitu. Secara kelembagaannya namanya penghulu. Hobden apalah lupa lagi saya. Namanya istilahnya Hobden. Nah, setelah menganalisa bahwa sudahlah, silahkan teman-teman beribadah, kira-kira begitu. Tapi untuk politik kita batasi, bahkan tidak boleh. Nah, sehingga terjadi satu proses gerakan yang dimotori oleh beberapa thorikoh. Misalnya thorikoh Sataria, yang di mana tuh? Yang di Diponegoro. Di sini thorikoh Kholidiyah, di Minangkabau ada lagi, di Banten ada lagi. Nah, itu gerakan-gerakan itu yang kemudian menjadikan bahwa agama itu juga punya fungsi pembebasan, liberalisasi tadi, dalam versi Pak Kunto Wijoyo namanya, yang amar ma'ruf nahi munkar itu. Nah, ini yang kemudian berkembang sampai sekarang Pak itu, ilmu agama, ilmu pemisahan politik misalnya dengan agama. Ya, bukan berarti negara agama, bukan, tetapi nilai yang berkembang yang menjadi spirit di dalam proses bernegara, berbangsa, dan bernegara. Kalau kecurigaan bahwa Sunok Hogrod-nya sebagai misionaris karena memang hari ini anutan mayoritas seperti itu, apakah memang disebut berhasil nggak gitu musinya gitu? Di dalam dokumen Belanda itu misionaris itu ada khusus Pak, namanya zending. Zending itu tugasnya memang misionaris. Saya juga ada catatan bagaimana kemudian masuk dan berkembangnya Kristen di wilayah Cianjur. Itu tokoh ininya Alkema namanya. Tapi saya belum mendalami khusus, tapi memang terpisah dengan misionaris. Bahkan kan Sunok Hogrod sendiri masuk Islam. Versi, ya karena memang masuk Islamnya itu kepentingannya adalah untuk memisahkan itu, Pak Heri. Ya, artinya kan sampai sebegitunya gitu ya. Artinya dia mempelajari dan masuk Islam, tapi kemudian kepentingannya seperti apa, saya kira ini bukan husnuzonitas, bukan suuzonitas ya, hanya mungkin ada punya orang yang punya pendapat seperti itu. Ada beberapa juga yang kemudian melihat Sunok Hogrod punya peran bagaimana mendeskripsikan tentang perkembangan Islam waktu itu ya, karena memang dia yang paling rajin lah untuk menganalisa. Pasca kesini ada Clifford Geertz kan ya, yang santri abangan dan priai. Terlepas kemudian misionaris, yang kemudian saya baca itu misionaris itu ada fungsi khusus dari Ratu Wilhelmia itu, Zending itu namanya, sejarah Zending di Indonesia. Zending itu gerakan misionaris, penyebaran Kristen di wilayah jajahan begitu namanya. Nah, kita memaknainya sebagai misionaris, buat mereka sebagai penyebaran kan, dakwah gitu. Itu aja sih sebetulnya. Ya, jadi soal Sunok Hogrod-nya ini sebelum masuk lagi ke buku itu, ibarat pemahaman kita ini Indonesia ini dijajah 350 tahun.
Padahal belakangan itu juga dipertanyakan Ya. gitu. 350 tahun atau 35 tahun sebetulnya. Nah, ini menjadi di belakang menjadi pertanyaan di kemudian hari gitu. Kembali ke buku yang tadi Kang Heri, ini soal Muslim Tanpa Masjid. Apakah Kunto Wijoyo memberikan opsi kemudian juga cara pandang yang lain supaya memang masjid itu difungsikan bukan ansih, bukan sebatas hanya tempat ibadah, dan kemudian mengembalikan lagi ada semacam ya dikembalikan lagi lah, kalau tadi kan ada pemisahan antara guru dengan misalnya murid atau sekolah gitu kan. Nah, supaya ada chemistry lagi antara umat dengan masjid itu seperti apa? Ada nggak Pak Kunto di situ ngomong? Ya, Pak Kunto kan memang menganalisa fenomena industrialisasi ya, yang melahirkan teman-teman mendapatkan ilmu agama, tetapi tidak ada konektivitas struktur dengan institusi yang disebut masjid, guru, madrasah, pesantren, dan sebagainya. Kira-kira itu kesimpulannya. Nah, yang dilakukan Pak Kunto Wijoyo adalah kemudian melakukan pemaknaan dari adanya pergeseran semantik dan melakukan pemaknaan kembali tentang masjid sebagai pusat peradaban gitu. Sehingga ada beberapa yang harus ditangkap dari perkembangan ini. Misalnya teman-teman yang disebut Muslim Tanpa Masjid itu dasar pemikiran kemudian melahirkannya apa, sehingga ini yang harus menjadi tantangan. Termasuk beliau mengangkat juga tentang bagaimana peran cendekiawan ke depan, bagaimana peran ulama di tengah industrialisasi yang kemudian tergeser begitu. Nah, itu yang harus dilakukan, dan melakukan upaya-upaya itu tadi, pendekatan misalnya perubahan paradigma konsep tentang agensinya, tentang infrastrukturnya gitu. Kan juga tidak semua masjid infrastrukturnya sama, Pak. Ya, betul. Kalau di sini begini, tapi di sana bahkan ada beberapa masjid yang tidak mohon maaf, misalnya tidak memfasilitasi hal-hal yang sifatnya teknologi kan. Saya kira itu, Pak. Ya, silahkan dari Pak Eka mungkin, atau dari teman-teman santri ada pertanyaan, enggak? Dari teman-teman santri, Kang Adam, silakan Adam, mau nanya. Ya, sebetulnya kalau dalam kesempatan ini dari awal saya udah komitmen dengan Pak Arul, jadi yang akan mengawal di diskusi ini Pak Arul. Tapi tadi konfirmasi katanya beliau lagi survei masjid di daerah Cipanas, jadi saya handle gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak kurang begitu mendalami soal ini gitu, tidak begitu kuat lah begitu. Enggak, boleh Kak. Masuk. Ya, Bang Fahri. Jadi di dalam buku ini selain soal yang di halaman 127 ini berbicara soal apa saja gitu? Ya, sebetulnya memang Muslim Tanpa Masjidnya di halaman 127 seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi ini Kapita Selekta berarti gitu juga? Iya, bahwa di gerakan 98 itu ada teman-teman yang kemudian melakukan demonstrasi terhadap penolakan sidang istimewa. Ada juga yang yang setuju terhadap sidang istimewa. Dulu namanya Kongres Umat Islam itu di tahun 98. Nah, ini ada sesuatu yang kemudian berkembang. Mereka menggunakan terminologi Islam, tapi tidak mewakili institusi pesantren, Nahdien atau Muhammadiyah atau yang lain, kira-kira begitu. Ya kumaha di mana kira-kira akhir ya anak saha, itu yang berkembang. Nah, sebagai sebuah gejala sosial, budaya dan sebagainya. Tapi saya kira juga 98 kan sudah lama. Sekarang sudah di 2024, dan fenomena itu bukan hanya hadir dalam konteks politik sidang istimewa, tetapi sudah menjadi budaya yang berkembang, Pak. Kalau di tahun 98-99 ini kan masa reformasi. Kalau misalnya tadi ada ini umat mana gitu. Lantas kalau organisasi keagamaan kayak NU, Muhammadiyah dan lain-lain, ini posisinya di mana pada saat itu? Ya, ini juga tantangan buat teman-teman Nahdien ya dan Muhammadiyah atau institusi lembaga agama yang lain yang kemudian strategi dakwah
bagaimana keterputusan jamaah dengan kelembagaan itu yang harus didesain gitu, sehingga ya mohon maaf misalnya ya masing-masing kan punya sesuatu yang sifatnya historisitas ya. Teman-teman Nahdiyin misalnya, teman-teman Muhammadiyah yang kemudian dalam konteks kebudayaan nggak ketemu dengan teman-teman Nahdiyin begitu. Nah di dalam pembahasan Kunto sih nggak spesifik bahwa Kunto itu juga seorang Muhammadiyah, bahwa yang kemudian menjadi PR bersama itu isu-isu yang lebih krusial, misalnya bagaimana pendidikan, bagaimana ekonomi, bagaimana kemajuan bangsa, kesehatan dan sebagainya, lingkungan dan sebagainya. Kunto tidak masuk terlalu jauh pada persoalan bid'ah, khurafat dan tahayul, bahwa itu menjadi fenomena sosiologis juga yang berkembang bahkan di Jawanisasi Islam, tempat kelahiran Kunto Wijoyo. Muhammadiyah Muktamar yang ke-42 itu dengan pameran pertunjukan wayang sadat itu melakukan demitologisasi terhadap Sunan wali-wali gitu. Misalnya Wali Songo yang kemudian Sunan Kalijaga tiba-tiba terus dianggap itu sholat berapa lama kan begitu. Nah, teman-teman Muhammadiyah melakukan metodologisasi bahwa Sunan Bonang sebagai gurunya ya, kalau nggak salah Sunan Bonang. Sunan Bonang sebagai gurunya melakukan pendidikan terhadap Sunan Kalijaga, sehingga bukan yang digambarkan dalam film dia tapi kan sampai kapan demitologisasi? Karena yang namanya budaya juga berkaitan erat dengan keyakinan, sistem nilai, adat istiadat, terus dan sebagainya lah. Agama itu juga bagian dari budaya, Pak. Walaupun memang punya diferensiasi yang tegas gitu, bahwa budaya itu berkembang dinamis, agama juga dinamis, tapi sumber asalnya beda gitu. Sumber asalnya ilahiyah, yang ini insaniyah. Tapi itu saling melengkapi. Nah, Kunto Wijoyo nggak masuk ke ranah situ, bahwa teman-teman budayawan, intelektual, cendekiawan, agamawan, baik dari Nahdien maupun Muhammadiyah punya tugas yang sama terhadap proses itu tadi, bagaimana amar ma'ruf nahi munkar, humanisasi dan sebagainya kira-kira. Ya. Jadi menariknya memang di 9899 itu kan tokohnya Amin Rais lah, Muhammadiyah gitu. Yang belakangan diuntungkan ya NU dan Gus Dur ya kan gitu. Ya maksudnya saya ngobrol ke situ memang awalnya dari 9899 kan munculnya istilah Muslim tanpa masjid itu. Nah kemudian kaitan dengan belakangan kalau di NU dengan karena tadi juga agama juga sebagai bagian dari budaya, muncullah Islam Nusantara mungkin ya. Itu kan sebetulnya hasil dari analisa dan adaptasi dengan zaman dan juga daerah, atau katakanlah sebagai sebuah negara di Indonesia gitu, yang di dalamnya memang mayoritas sebagai Nahdien gitu, Pak Heri. Sebagai penutup barangkali Pak Heri, atau ada hal yang menjadi catatan enggak? Ya, saya kira memang Islam ke depan itu punya tantangan besar terkait dengan kemajuan zaman. Di satu sisi kita harus menyesuaikan, di satu sisi memang bagaimana kemudian nilai-nilai itu berkembang dan menjadi sebuah konsep yang harus dikembalikan, bagaimana Quran, Sunnah dan sebagainya itu menjadi pedoman gitu, sehingga ya masjid itu tempat bersama untuk umat, bahkan umatnya bukan hanya Islam, Pak. Iya betul. Yang namanya umat itu di Quran, semut itu umat, Pak. Semut itu termasuk umat, itu ada ayat. Artinya situasi hari ini yang ada yang menyampaikan bahwa kita masuk ke kategori post-industrialisasi, tantangan teknologi yang berkembang pesat, di satu sisi arus informasi yang begitu besar. Inilah yang harus dilakukan satu kesadaran bersama, bahwa ya teman-teman harus merubah paradigma bahwa masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah
makhluk saja, tetapi masjid sebagai pusat kekuatan umat. Yang namanya umat itu kan ya problemnya banyak. Ya betul. Kompleks lah. Kompleks. Nah, itu saja sih saya kira. Ya, baik. Silahkan barangkali dari santri atau teman-teman bapak-bapak cukup ya. Baik, terima kasih Kang Heri sudah bersedia datang ke masjid ini, Masjid Peradaban 5.0 kita namakan seperti itu di Bait Ar-Rahman. Kebetulan alhamdulillah ini bagian dari pengurus juga ada, kemudian ada teman-teman santri di sini, asuhannya Pak Ustadz Wahid sebagai ketua DKM juga. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa berdiskusi lagi. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya saya sebagai moderator lah begitu ya, banyak kekurangan karena memang awalnya sekali lagi itu Pak Arul yang harus bertanggung jawab, yang harus ada di depan ini untuk mengawal acara ini karena beliau ada kepentingan untuk survei masif kiranya. Jadi memang tadi tidak jadi untuk jadi moderator. Itu saja barangkali Pak Heri, hatur nuhun, terima kasih sudah berkunjung ke masjid ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Heri juga jangan sungkan-sungkan, silahkan datang ke masjid ini kalau misalnya mau sekedar ngopi atau nge-wifi gitu. Ini udah ada wifi-nya Pak Heri. Alhamdulillah. Tinggal perpustakaannya Pak ya. Ya betul. Tinggal kita pengen ada perpustakaan, kemudian ini juga nanti kita pengen minibar dan lain-lain. Nah, banyak proyeksi sih ke depan untuk memfungsikan masjid ini jauh ke depan, tidak hanya sebagai tempat ibadah nahnos saja gitu. Ya kita bertahap lah. Mudah-mudahan dengan cara diskusi ini juga bagian dari edukasi, bagian dari mengubah cara pandang yang tadi kita diskusikan bahwa fungsi masjid ini sebagai fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi pelayanan dan lain-lain lah.